Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 11 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih membaca kitab Tauhid. Kita masih membaca kitab Tauhid, yaitu kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid. Dan kita di dalam bab yang ke-31. Bab yang ke-31 yaitu berkaitan dengan mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nulis hafizahullah rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Zakara lahum arba'a alamatin ihdaha annahum adillah 'alal mu'minin. Qila ma'nahu
ariqqa'u ruhama'u ariqqa'a ruhama'a mushfiqina 'atifina 'alaihim. Falamma dhamina adillah hadha al-ma'na adda addatun bi adatin 'ala qala Atha rahimahullah lil mu'minina kal waladi liwalidihi wa kal 'abdi li sayyidihi wa 'alal kafirina kal asadi 'ala farisatihi asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Naam. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis membawakan dalil, yaitu di sini adalah surat Al-Maidah ayat 54. Ya, surat Al-Maidah ayat 54. Dan di dalam ayat ini saya bacakan dulu artinya. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan suatu kaum yang mencintai mereka. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillah 'alal mu'minin, dan mereka merendahkan diri terhadap orang-orang beriman. A'izzah 'alal kafirin, dan mulia atau kuat terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Nah, kemudian penulis mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tanda orang-orang yang beriman. Yang pertama, mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Maksud daripada merendahkan diri di hadapan orang beriman adalah mereka senantiasa penyayang, lembut, sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Kemudian ketika digabung dengan azillah, maka yaitu merendahkan diri, makna ini digabung dengan ala, azillatun ala azillatin alal mu'min. Maksudnya adalah kata Atha rahimahullah terhadap orang-orang beriman. Seperti misalkan orang tua menyayangi terhadap anak-anaknya. Kemudian anak-anak menyayangi terhadap orang tuanya. Kemudian budak menyayangi terhadap tuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan azillah. Dan ini tanda pertama, yaitu orang-orang yang beriman, tandanya adalah orang yang sangat mencintai, sangat merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Dan a'izzah 'alal kafirin, orang-orang beriman sangat mulia, sangat tegas di hadapan orang-orang kafir, seperti singa di hadapan binatang buruannya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa orang-orang beriman itu sahabat-sahabat Nabi,
Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Surat Al-Fatah ayat 29. Ini tanda yang pertama dari tanda orang beriman. Al-alamatu al-thalithah al-jihadu fi sabilillah bin nafsi wal yadi wal mali wal lisan. Wadzalika tahqiqu da'wal mahabbah. Oke. Tanda yang kedua tadi adalah yaitu mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tanda yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa, dengan tangan, harta dan lisan. Dan demikian itu adalah realisasi bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-alamatu rabi'ah annahum la ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im. Wa hadhihi alamatul mahabbatil alamatu sihhatil mahabbah. Yang keempat adalah bahwa orang-orang yang mencintai Allah tandanya adalah orang yang tidak takut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela Allah dan Rasul-Nya meskipun banyak yang mencelanya. Dan ini adalah tanda benarnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu penulis berkata, "Fakullu muhibbin akhadha al-lawma ala mahbubih, falaysa bimuhibbin 'ala al-haqiqah." Maka setiap yang mencinta, dia mencela atas orang yang dicintainya, maka orang seperti ini tidak mencintai dengan sebenar-benarnya. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu yakhafuna 'adzabah." Mereka lah orang-orang yang berdoa, mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Siapakah di antara mereka yang paling dekat, dan mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara al-maqamat ats-tsalatsah. Maka di sini ia menyebutkan 3 tingkatan. Al-hubbu, yang pertama adalah rasa cinta, wa huwa ibtigha'ul qurabi ilaih, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawassulu ilaihi bil amalis salihah, bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. War raja wal khauf yadullu ala anna ibtigha'al wasilah amrun zaidun ala raja'ir rahmah wa khaufi al-'adzab. Ini menunjukkan bahwa mencari wasilah adalah perkara tambahan di atas dari mengharap rahmat dan takut akan siksa. Wa minal ma'lum qat'an annahu la yutanafasu illa fi qarabin man yuhibbu qurbahu. Dan sudah diketahui secara pasti bahwa tidak diadakan perlombaan berlomba-lomba kecuali di dalam kedekatan siapa saja yang ingin didekati, siapa saja yang suka didekatinya. Wa fi hubbi qurbihi taba' li mahabbati dzatih. Dan mencintai untuk dekat dengan yang dicintai ini termasuk dari mencintai zatnya. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbat
qurabi minhu. Bahkan yang ada mencintai zatnya mengkonsekuensikan mencintai untuk dekat dengannya. Jadi maksudnya di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila ada orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa 'inda al-Jahmiyah wal Mu'attilah ma min dhalika kullihi syai'. Fa innahu 'indahum la tuqarribu dzatahu min syai'. Artinya, adapun menurut kaum Jahmiyah menolak kaum yang menolak sifat Allah, wal Mu'attilah kaum yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan itu semuanya itu tidak ada harganya sedikit pun. Karena menurut mereka tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubu min dzatihi syai', dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhab, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dicintai. Fa ankaru hayatal qulub. Mereka kaum Jahmiyah dan Mu'attilah mengingkari kehidupan kalbu. Wa na'imal arwah, dan kenikmatan ruh-ruh. Wa bahjatan nufus, dan jiwa yang besar. Wa qurratul uyun, dan mata yang sejuk memandang. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah, dan nikmat yang paling tinggi di dunia dan di akhirat, yaitu mencintai Allah dan berusaha mengerjakan apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Nah, kemudian walidzalika darabat qulubuhum atau duribat qulubuhum bil qaswah. Oleh sebab itulah dibuat hati mereka dengan kekerasan. Wa duriba dunahum wa dunallahi hijab ala ma'rifati wa mahabbati, dan dihalangi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hijab, sehingga tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'rifunahu wa la yuhibbunahu wa la yadhkurunahu illa 'inda ta'til asma'ihi wa sifatihi. Maka mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi siapa yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fadzikruhum a'zamu athamihim wa awzarihim. Maka mengingat mereka adalah termasuk daripada dosa yang besar dan penyimpangan yang besar. Bal yu'aqabuna man yadhkuruhu bi asma'i wa sifatihi wa nu'uti jalalih. Bahkan mereka menyiksa siapa yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarmunahum bil adwa allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Dan mereka orang-orang Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, orang-orang Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, menganggap bahwa orang-orang yang mencintai Allah itu mempunyai penyakit, padahal penyakit tersebut pantas untuk mereka. Wa hasaba dzil basirati wa hayatil qalbi ma yura ala kalamihim min al-qaswah والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان.
Dan mereka menganggap bahwa orang yang memiliki ilmu, kemudian orang yang hidup kalbunya, menganggap bahwa apa yang menjadi pembicara mereka itu berupa kekerasan, kemurkaan, dan penjauhan dari cinta Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wa qala rahimahullahu taala aidan la tuhaddu al-mahabbah bihaddin awdaha minha. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata juga, rasa cinta tidak dapat diberikan pengertian dengan sebuah pengertian yang lebih lebih jelas daripada rasa cinta itu sendiri. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Maka uh, pe, apa namanya pengenalan ataupun pengertian yang disebutkan tentang rasa cinta itu tidak menambahkan kecuali kaburnya makna rasa cinta. Maka oleh sebab itu fahadduha wujuduha, yang artinya batasan dari eh, rasa cinta adalah keberadaan rasa cinta tersebut. Wala tusafu biwasfin azharu minal mahabbah, dan tidak disifati dengan sifat yang lebih jelas daripada rasa cinta tersebut. Wa inna ma yatakallamu an-nasu fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa syawahidiha wa samaratiha wa ahkamiha. Dan manusia berbicara di dalam sebab-sebabnya, konsekuensi-konsekuensinya, tanda-tandanya, kemudian penolong-penolongnya, buah manisnya, dan hukum-hukum. Wa ajma'a ma qila fi dhalik ma dzakarahu Abu Bakar Al-Qittani 'anil Junaid. Dan yang paling lengkap apa yang disebutkan tentang rasa mahabbah adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qittani dari Al-Junaid. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, jarrat mas'alatun fil mahabbah bi Makkah, ta'azzaha Allah fi ayyamil mawsim. فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا. Ada permasalahan di dalam masalah mahabbah di kota Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjayakan kota Mekah. Ada hari-hari musim haji. Maka sebagian para ulama berbicara tentang permasalahan rasa cinta tersebut. Dan Al-Junaid waktu itu adalah orang yang paling muda umurnya. Lalu mereka berkata, hati ma indaka ya Iraqi, fa atraqa ra'sahu wa dama'at ainahu. Kemudian para ulama tersebut berkata, berikan apa yang kau miliki wahai orang Irak. Maka ia pun menundukkan kepalanya dan kedua air matanya berlinang. Lalu ia berkata, abdun zahibun an nafsih, muttasilun bidhikr rabbih, qaimun bi'adai huqqih, ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. Ya, artinya Al-Junaid berkata, seorang hamba, dia pergi membawa dirinya sendiri, dia menghubungi Allah dengan berzikir kepada Allah, dia tegak mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kepada Allah dengan kalbunya, dan dia membakar kalbunya, dan ahraqa qalbuhu anwara haibatih, kalbunya membakar cahaya-cahaya wibawanya, wasafa wasfan
sarabahu min ka'si mawaddatih wa safa syarabahu min ka'si mawaddatih atau wasafa syarabihi min ka'si mawaddatih, dan kebersihan minumannya dari gelas rasa cintanya, dan nampak untuknya rasa malu dari penutup-penutup hal yang gaib darinya. Jika ia berbicara, maka ia berbicara dengan Allah. Jika ia berbicara, maka ia berbicara tentang Allah. Jika ia bergerak dengan perintah Allah. Dan jika ia diam, maka dia akan bersama Allah. Maka dia untuk Allah, dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang ulama yang ada pada itu pun menangis, dan mereka berkata, ma'ala hadza mazid, tidak ada tambahan lagi untuk ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepadamu, wahai mahkotanya orang-orang yang ma'rifat. Wahai mahkotanya orang-orang yang ma'rifat. Yang jelas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dari Syekhul Islam bahkan, tentang rasa mahabbah, dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tentang rasa mahabbah. Kemudian wa dzakara rahimahullah ta'ala anna al-asbab al-jalibah lil mahabbah 10, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta ada 10. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan dengan memahami makna-maknanya dan apa saja yang diinginkan dari Al-Quran tersebut. Ini yang pertama, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah dengan setelah mengerjakan amalan-amalan wajib. الثالث دوام ذكره على كل حال. Senantiasa selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Bil lisani wal qalbi wal amali salih. Dengan lisan, qalbu, dan amal, wal hal, dan keadaan. Fanasibuhu min al-mahabbah ala qadri hadha. Maka bagiannya dari rasa cinta adalah sesuai dengan ini. Ar-rabi' itharu mahabbihi ala mahabbika 'inda ghalabatil hawa. Lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsu menguasaimu. Al-khamis mutala'atul qalbi li asma'i wa sifatih wa musyahadatuha wa taqallubihi fi riyadi hadhihi al-ma'rufah wa mayadiniha. Yang kelima adalah hati senantiasa memperhatikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyaksikannya, kemudian bercampurnya hati di dalam kebun-kebun yang mengenang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lapangan-lapangan tentang pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, as-sadis musyahadatu birrihi wa ihsani wa ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Yang keenam adalah persaksian tentang kebaikan Allah, kemudian tentang nikmat-nikmat yang lengkap batin atau lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabi' huwa a'jabuha inkisarul qalbi baina yadayhi. Yang ketujuh, dan ini adalah yang paling
eh, paling menakjubkan, yaitu kalbu senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. As-samin al-khalwatu waqtan nuzulil ilahi. Al-khalwat itu berdua-duaan ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatu kitabih wa tilawati kitabih, dan saat membaca Al-Qur'an, thumma khatama dzalika bil istighfar wat taubah. Kemudian setelah itu menutupnya dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامه، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. Yang kesembilan adalah duduk bersama dengan orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang jujur dalam merasa cintanya. Kemudian mengambil perkataan-perkataan yang indah, yang baik. Kemudian janganlah berbicara kecuali jika memang maslahatnya benar-benar kuat dan engkau meyakini bahwa di dalamnya terdapat tambahan untuk keadaanmu dan juga manfaat untuk selain engkau. Al-ashir muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainal Allah azza wa jalla. Menjauhkan diri dari setiap sebab yang menghalangi qalbu, antara qalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Famin hadhihi al-asbab al-asharah wasala al-mahbub ila manazil mahabbah wa dakhala ala al-habib. Maka dari sebab ini yang ke-10 ini sampai yang dicintai kepada kedudukan yang tercinta, dan mereka masuk ke dalam yang dicintainya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk dalil yang kedua ini maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan ancaman bagi siapa yang mencintai beberapa perkara yang disebutkan dalam ayat. Orang tua, anak, istri, saudara, kerabat, harta, perniagaan, dan tempat tinggal. Dan lebih mendahulukannya lagi dibandingkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menyebabkan tidak mengerjakan kewajiban seperti enggan berhijrah atau berjihad, maka siksa Allah telah menunggu mereka. Hubungan dalil ini dengan bab adalah yaitu menunjukkan contoh perbuatan haram dalam perkara cinta, yaitu lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebutkan kelalaian kewajiban dan melanggar larangan. Nah, ini yang berkaitan dengan dalil yang kedua, ya. Dan memang penulis panjang lebar menuliskan tentang dalil yang kedua ini. Nah, ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini.